Lokasi longsor di Kampung Ragamukti, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Pasirwangi, Garut, ditanami pohon oleh Sekda Garut bersama pemerintah desa, camat, Forkopimcam, Forkopimda, yang diprakarsai juga oleh Ormas Garut Bersatu untuk Maju, Rabu 3 Februari 2021. Penanaman pohon keras dan buah-buahan itu dalam rangka menjadi penyangga tanah agar ke depan tidak lagi terjadi longsor. Kemudian dari hasil tanaman buah-buahan itu juga diharapkan menjadi pendapatan bagi pemilik lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Kepala Desa Sinajaya, Kecamatan Pasirwangi, dan kebetulan pada ini ada kegiatan penanaman pohon keras, kopi dan lain sebagainya secara simbolis. Nanti akan diawali oleh Bapak Sekda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ramil, dan lain sebagainya, termasuk tokoh masyarakat. Ini kebetulan di desa kami kena bencana longsor, luasnya kurang lebih 2 hektar dari 9 pemilik tanah. Sawah gagal panen rusak berat, tadi sudah dikontrol dan sudah dilihat oleh semua, dan rencana ke depan ini akan dibenahi atas dasar musyawarah bersama, termasuk pendapat dari pemerintahan di sementara. Hari ini yang ditanam ini bibit apa saja, Pak? Rencana bibit, ada bibit kopi, ada pohon keras. Yang jelas tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan atau longsor kembali ke depannya supaya bisa aman, bisa tangguh, bisa kuat. Yang berkontribusi dalam penanaman ini dari mana saja, Pak? Baru dari KLH kurang 1000. Insya Allah nanti ke depan akan pihak perkebunan, akan pihak pertanian juga akan mendistribusikan tanaman keras ke lokasi ini. Jadi nanti rencana ini jadi wilayah hutan hijau gitu, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi nanti akan diukur sesuai dengan SPPT yang ada di pemerintahan desa, luas tanah masing-masing, nanti ada batas-batas tertentu, dan di dalamnya akan ditanami pohon-pohon yang akan menghasilkan seperti ya buah-buahan seperti itu. Dan selain penanaman pohon secara simbolis juga ada pembagian stiker cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Dari mana itu? Dari panitia. Pak, dukungan Pemkab Garut sendiri untuk antisipasi longsor di sini seperti apa, Pak, nanti? Jadi begini ya, informasi ini memang baru dapat, ya secara pribadi saya baru dapat hari ini ya. Artinya kita juga melihat kondisi existing ini lumayan bentangannya sangat tinggi. Artinya kalau di treatment lain, misalkan dalam bentuk pembangunan nampaknya agak sulit ya. Sehingga memang ada pendekatan secara teknokratik dulu ya, dilihat seperti apa titik masuknya. Hanya barangkali short time-nya, jangka pendeknya barangkali kita akan mencoba, kalau melihat seperti ini, maka tadi Pak Kepala Desa juga mengisyaratkan ada pengaliran air, sehingga tidak terkonsentrasi ke tempat yang berpotensi untuk longsor. Nah itu paling tahap pertama yang kita lakukan. Dan yang kedua, kita pun tadi ada informasi bahwa di sini pun ada beberapa gerakan tanah, ada longsoran maksudnya seperti itu, dan hari ini insya Allah saya akan kembali ke arah. Apakah ada treatment lain tidak terkait dengan kondisi existing yang kita lihat hari ini, akan kita lihat sebentar lagi. Ini kita menanam apa saja nih, Pak? Ini kita rencana memang ada pohon-pohon keras dan juga untuk ada tanaman pohon buah. Ini kalau untuk pohon kerasnya kita tanam ada jabon, kemudian yang lainnya ada untuk pohon buahnya ada mangga, kemudian ada kopi juga ada, kemudian untuk buah-buahan yang lain rambutan juga ada di sini. Rencana ini akan dijadikan kawasan hutan gitu, Pak, ya? Ya sebetulnya kalau untuk hutan juga tidak ya, cuma ini karena memang kan ini lahan masyarakat ya, tapi bagaimana masyarakat tetap produktif tetapi tetap dalam posisi tanahnya lebih aman untuk mereka dilakukan budidaya tanaman-tanaman ini. Atau misalkan tidak ada opsi relokasi gitu, Pak? Ya sebetulnya kan relokasi ini kan bukan pemukiman ya, ini mah tanah sawah atau tanah kebun yang memang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau untuk pemukiman mungkin bisa
rencanakan untuk relokasi. Tapi ini kan tanaman yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasilnya bisa dimanfaatkan rutin gitu ya. Ya, ini kan nanti karena di tanah masyarakat, berarti kan manfaatnya mereka bisa manfaatkan. Jadi kan tanaman-tanaman ini hanya sebagai untuk pelindung mereka longsor. Jadi mereka masih bisa melakukan tanaman-tanaman lain selain sawah, karena memang kalau sawah nanti kan akan mudah longsor. Mereka bisa tanami tanaman-tanaman kebun lainnya. Musiman. Iya, musiman. Sesuai dengan mereka rencananya mau tanam apa. Kalau tebingnya sendiri Pak, untuk mengantisipasi kembali akan diapakan Pak rencana? Ya, sebetulnya saya udah himbau ke masyarakat untuk pas tebingnya itu mereka untuk memasang semacam bambu-bambu itu supaya paling tidak memperlebar longsorannya. Pak Sekmat, kalau Bapak melihat lokasi ini seperti apa Pak? Saya lihat lokasi ini ya, lokasinya sangat bagus, luar biasa bagus. Lihat pemandangannya barat, utara, selatan luar biasa bagus. Saya kira ini potensial untuk dijadikan tempat area wisata. Nah, mungkin pada hari ini masyarakat di sekitar sini belum tahu persis apa yang harus digali. Tidak hanya mengandalkan pada sektor pertanian, tapi saya kira ini menjadi sektor wisata yang luar biasa besar yang perlu digali. Mudah-mudahan saja setelah ini nanti ada inovasi-inovasi berupa kegiatan yang mengarah kepada pengelolaan wisata alam. Di sini bisa flying fox, bisa pemberdayaan air, misalkan dengan cara ada di bawahnya ada kolam renang atau apa, ini bagus karena kalau dilihat juga di sini sumber airnya lumayan cukup ketersediaannya karena posisinya ada di bawah. Kalau sini di atas tapi di bawah saya kira sumber airnya lumayan banyak. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pariwisata saya kira tidak sulit. Di sini bisa dibuat pohon-pohon keras untuk menahan agar tanah ini tidak terjadi longsor lagi. Jadi insya Allah nanti dengan tanaman keras ini akan membantu tanah untuk tetap tegar berdiri walaupun hujan deras. Di samping itu juga ada perbaikan-perbaikan dari misalnya drainase, karena sumber pertama dari longsor ini adalah diantaranya tidak terketanya drainase. Saya kira itulah, mudah-mudahan ke depan ini bisa juga area wisata. Luar biasa bagus pemandangannya karena ada 3 desa kalau tidak salah ya. Perbatasan ke timur ini dengan desa Pada Asih, ke sebelah kanannya, sebelah kirinya ini ada desa Pasir Kiamis yang lumayan luar biasa pemandangannya bagus. Ya, barangkali Pak Ferry. Mungkin kami bergabung dari Garut Bersatu untuk Maju. Ada beberapa ormas yang ikut andil dalam pergerakan ini. 1 mungkin Naga Sukma, 2 BNBR, WN88, Rabana, Garut Bersatu, Radas Independent Group, Amit Pelah, dan juga yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang bertujuannya untuk sosialisasi publik kepada masyarakat tentang mencintai lingkungan untuk kehidupan jangka panjang atau anak cucu masyarakat itu sendiri. Dan juga kami bertujuan merangsang Forkopimda Garut untuk mempublikasikan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Tanaman apa saja Kang yang ditanam Kang? Yang ditanam, yang satu mungkin buah-buahan, yang kedua mungkin tanaman endemik wilayah Pasirwangi, Cibadak, Raksamala, kopi, dan yang dibagi-bagikan ke masyarakat Kabupaten Garut yaitu yang musim sekarang keladi merah. Mungkin dengan tujuan kami mengajak elemen masyarakat untuk mencintai lingkungan dengan kata mutiara seperti ini, jangan sampai hanya cerita anak cucu kita hidup sehat. Cintailah lingkungan demi hidup bergenerasi. Di sana ada makna-makna tertentu bahwa untuk menanam atau mencintai lingkungan berarti memperpanjang regenerasi hidup sehat yang berkelanjutan. Jadi salah satu antusias peran serta masyarakat melalui elemen masyarakat, organisasi, lembaga, dan masyarakat Pasirwangi, khususnya Desa Sirnajaya. Mungkin kami mengharap di desa-desa lain mencintai lingkungan. Alhamdulillah Desa Sirnajaya
antusias dari kepala desa, tokoh pemuda masyarakat setempat, dan juga keamanan desa ikut andil dalam hal ini, termasuk Forkopincam Kecamatan Pasirwangi.